Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan review artikel karya mahasiswa ya. Kita akan mereview lagi artikel karya mahasiswa agar artikel yang dibuatnya akan semakin mendalam, penelitian yang sedang berproses dikerjakannya juga akan semakin lengkap. Oke. Sebelumnya kita mereview artikel atas nama Gones dan selanjutnya kita di sini akan mereview artikel atas nama Nurina Tiasari. Ya, Tiasari ya, jangan sampai salah menuliskan nama. Oke. Judulnya kita tuliskan dulu di sini. Oh, dia akan menganalisis pantun. Ya, analisis kemampuan menulis pantun siswa kelas 5 sekolah dasar. Dia akan menganalisis ini karena langsung ya ke dalam topik permasalahannya. Dia akan menganalisis kemampuan menulis pantun siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini mungkin ada di dalam proses pembelajaran, setelah itu akan dicek kemampuan menulisnya seperti apa. Ini langsung ke penilaian keterampilan menulis pantun ya. Ini judulnya saya rasakan sudah tepat, sudah sesuai dengan sasaran, memang sudah spesifik, dan tentunya kita tinggal melengkapi hal-hal yang kurang ada. Kurang muncul ya di sini ya. Kita cek yang pertama, judul sudah oke. Kemudian di sini identitas mahasiswa sudah benar. Selanjutnya saran dari saya langsung terapkan ya, gunakan template jurnal untuk menuliskan artikel. Silahkan nanti digunakan template jurnalnya untuk menuliskan artikel. Selanjutnya pada bagian abstrak ini sudah dituliskan tujuan, metode, kemudian kita cek dulu. Kita tunggu nanti keterangan dari hasilnya ya. Hasilnya ini mungkin kemungkinan masih berjalan ya. Oh, ini tuliskan hasilnya ya, analisis data diperoleh ya, di sana. Pada bagian abstrak yang perlu Anda tuliskan di sana adalah masalah. Jika masalah itu ada di dalam template ya, jika tidak ada langsung ke tujuan, metode, dan tuliskan hasil penelitian. Harus ada kata-kata hasilnya nanti di mana di dalam penelitian ini ya. Ini tinggal kita melengkapi saja. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian pendahuluan. Jangan lupa sebelum masuk ke bagian pendahuluan selalu gunakan kutipan tidak langsung ya untuk menuliskan artikel yang Anda ambil referensinya dari teori maupun dari berbagai macam referensi yang lain. Silahkan gunakan kutipan tidak langsung ya. Saya yakin Anda sudah paham bedanya antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Pendahuluan di sini sudah dijelaskan. Yang pertama ada menurut undang-undang, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia, menulis dan berbicara, kemudian sudah mulai menggunakan kutipan tidak langsung, benar. Kemudian keterampilan menulis pantun ya ini ya. Oke. Observasi sudah dilakukan. Oke, jika Anda sudah melakukan observasi, jangan lupa dituliskan harinya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Silakan nanti dituliskan satu persatu. Jadi keterangannya akan lengkap di sini ya. Itu. Oke, kita cek lagi permasalahannya ada di mana. Oke, di sini. Oke, kita cek lagi. Ya. Oke. Karena di sini akan menganalisis kemampuan pantun, maka kita lengkapi di dalam pendahuluan ya. Pendahuluan. Yang pertama, di sini kemampuan menulis pantun. Nah, ini tentunya sangat penting untuk dianalisis. Salah satunya mengenai keterampilannya. Bagaimana di sana menemukan ide, mengaitkan antara ide dan cara menuliskannya. Nah, ini perlu digali, perlu diinformasikan. Bagaimana nanti ketika siswa menuliskan pantun, langkah-langkahnya tersebut sudah sesuai dengan sasaran. Terkait dengan kemampuan menulis pantun yang Anda analisis, langkah menulis pantun
apakah mengalami kendala? Nah, ini nanti kenapa ini dimunculkan? Nah, ini salah satunya seperti itu. Apakah di sana siswa sudah bisa menulis pantun? Nah, ini itu akan ada analisis. Kemudian, apakah di sana sudah ada beberapa contoh ini pekerjaan siswa ketika menulis pantun? Nah, ini perlu Anda jelaskan di dalam permasalahan karena fokusnya memang di pantun. Oke. Keterampilan menulis siswa, apakah di sana sudah terfasilitasi dengan benar, baik itu di dalam proses pembelajaran maupun bagaimana media-media yang ada di sana memadai di dalam menulis pantun. Oke, ketika itu semuanya sudah Anda jelaskan, maka Anda akan menganalisis kemampuan menulis pantunnya siswa seperti apa. Jadi seperti tadi ada observasi, misalnya Anda melakukan observasi, Anda wawancara, Anda menanyakan apakah siswa sudah memahami mengenai langkah menulis pantun, gemar menulis pantun, senang menulis pantun, senang berpantun di sana. Nah, ini berefek kepada hasil atau keterampilan menulis pantunnya siswa seperti apa. Oke, ini perlu ada penekanan ya di dalam penulisan, di dalam pendahuluan. Setelah itu ada benar seperti yang Anda katakan, perkuat dengan teori dan hasil penelitian. Oke, ada di sini banyak sekali teori, namun gunakanlah yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi masalah-masalah di dalam pendahuluan semuanya bisa Anda ceritakan dan perkuatlah dengan hasil penelitian yang ada sehingga memang benar analisis kemampuan pantun di dalam proses pembelajaran pada diri siswa di sana penting untuk diketahui sehingga sasaran di dalam penelitian ini jelas arahnya nanti akan kemana. Yang saya tanyakan, apakah analisis kemampuan menulis pantun ini tidak ada caranya? Misalnya, Anda menggunakan metode apa, Anda menggunakan media apa, apakah langsung hanya menganalisis kemampuan menulis pantun? Nah, ini perlu menjadi bahan pertimbangan karena langsung pada pokok intinya, yakni akan menganalisis kemampuan menulis pantun itu sendiri seperti apa. Di sini kita tentunya menggali informasi terkait dengan kemampuan menulis pantunnya siswa sehingga jika ada masukan-masukan dari sana tentunya Anda menganalisis dan memberikan masukan yang mendalam bagaimana proses menulis pantun yang benar. Oke, atau ada kendalanya di sana. Ini saya baru membaca sampai pendahuluan. Oke, kita langsung masuk ke dalam metode. Karena di sini tujuannya sudah jelas dituliskan, mendeskripsikan aspek-aspek kemampuan menulis pantun siswa ya. Aspek-aspek kemampuan menulisnya nanti akan dijabarkan satu persatu di dalam hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Oke. Kita tuliskan di sini metode ya. Oke, jangan lupa gunakan template ya ketika Anda menuliskan artikel ini. Silahkan cek template Anda, cara menulis metode ya. Di sana apa saja yang harus ada karena di sini lengkap sekali. Ada jenis, ada data, ada sumber data, sudah ada, kemudian teknik pengumpulan. Silahkan dicek di sana bagaimana cara menuliskan artikelnya menggunakan template tersebut. Kemudian metode seperti apa gambarannya. Oke, hasil dan pembahasan di sini berarti perlu dijabarkan, perlu dituangkan salah satunya hasil dan pembahasan. Data atau di sini mengenai tulisan pantun siswa. Tampilkan di sana karena ini keterampilan menulis. Bagaimana Anda akan menggali mengenai unsur-unsur pembangun pantun, kemenarikan isi, diksi. Ini karena fokusnya Anda di tiga hal itu. Bagaimana di dalam proses pembelajaran tersebut. Ini analisisnya. Silahkan tampilkan datanya, hasil pekerjaan siswa. Oke, Anda sudah ada di sini sudah menjelaskan mengenai diksi. Oke. Tambahan dari saya, silahkan Anda datanya dimunculkan, unsur-unsur pembangunnya nanti dari
tulisannya siswa, pantunnya inilah unsur-unsurnya, sudah ada analisisnya, kemenarikan isi ini, bagian ini satu persatu, diksinya ini. Jadi nanti akan tercek ya, dicek dengan baik, tertampilkan dengan baik, ada di dalam artikelnya Anda, analisis datanya di sana. Jadi posisinya yang membaca benar-benar oh seperti inilah caranya menggali, oh analisisnya seperti ini di sana ya. Kemudian di sini sudah ada jumlah siswanya, ada 7, 7, 3, 5 mengenai proses menulisnya, kategorinya, dan dijelaskan tingkat kesulitannya ini kan perlu ada cross check. Setelah dianalisis perlu di cross check dengan siswa di sana. Ini tingkat kesulitannya, apakah kenapa kamu menuliskan seperti ini? Nah, ini perlu ada wawancara lagi. Jadi, oh, tingkat kesulitannya bisa diketahui dari tiap-tiap siswa. Mencari kata agar berirama. Bagaimana di sana siswa memunculkan? Nah, ini kata-kata berirama itu. Nah, ini semakin menarik sekali di dalam penelitian ini karena sangat detail ya. Itu saran dari saya, silahkan ketika sudah ada data-data yang sudah ada di dalam penelitiannya Anda analisis dan perlunya Anda cross check dengan siswa. Kenapa menuliskannya seperti ini ya? Ini tentunya ada konteks yang melatar belakangi siswa menulis pantun seperti itu. Nah, itulah di dalam karya sastra. Itu terkait dengan respon afektif dari guru sendiri. Nah, itulah. Itu sangat penting sekali. Respon afektif dari peneliti sendiri itu kondisinya di situ. Jika itu semua sudah Anda lakukan, perkuat dengan teori dan hasil penelitian yang ada di dalam pendahuluannya Anda. Kaitkan ke sini agar posisinya semakin lengkap. Ada teori dan hasil penelitian yang melandasi bahwa penelitian ini memang ada dasarnya. Salah satunya dibuktikan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya sehingga akan lengkap sasarannya. Itu saran dari saya untuk Nurika Tiasari karena artikelnya memang sangat spesifik dan bagus sekali. Silakan diselesaikan sampai selesai. Jika nanti ada data-data yang akan dimunculkan itu baik sekali di dalam penelitiannya Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.